Jaksa penuntut umum dari Kejari Perak hadirkan saksi notaris Devi Krisnawati, secara online dalam perkara dugaan memasuki rumah di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya tanpa izin dengan terdakwa Wiryono Kusuma alias Aseng. Dalam fakta persidangan yang dipimpin oleh Erin Tuah Damanik, terungkap fakta bahwa saksi notaris Devi pada tanggal 3 Juli tahun 2023 ternyata pernah membuat surat pernyataan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa transaksi jual-beli antara Wiryono sebagai penjual dengan Simon selaku pembeli mengandung cacat hukum karena tidak ada pembayaran lunas dalam jual-beli. Hal itu kata notaris Devi dikuatkan dalam pasal 2 PPJB nomor 79, tanggal 23 Januari tahun 2019 yang menyebutkan objek jual-beli dengan harga 1.083 juta akan diserahkan setelah ada pelunasan. Faktanya Simon baru membayar sebesar 125 juta sehingga masih tersisa 958 juta yang belum dibayar karena uang pelunasan dikembalikan lagi oleh Wiryono kepada Simon. Karena tidak ada pembayaran lunas pada objek jual beli, maka syarat material dari jual beli tidak terpenuhi. Akibatnya cacat hukum, kata saksi notaris Devi saat menjadi saksi di persidangan secara online. Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Persidangan sempat sedikit memanas setelah saksi notaris Devi dan jaksa penuntut Estikdila sama-sama mempertahankan argumentasinya tentang sah dan tidaknya jual beli di Jalan Lebak Jaya Utara antara Wiryono dengan Simon. Kalau seperti itu kenapa saksi membantu pengalihan nama SHM ke BPN Surabaya II, yang sampai sekarang SHM tersebut masih tercatat atas nama Simon? Tanya jaksa Dila kepada saksi. SHM itu dibalik nama oleh Simon, terus Pak Wiryono mengembalikan uang Simon 868 juta. Artinya SHM itu secara material sebetulnya masih menjadi hak miliknya Pak Wiryono karena Simon belum lunas, jawab saksi Devi. Mengakhiri persidangan, saksi Devi mengungkapkan bahwa Simon pada saat pembuatan akta jual beli pernah menunjukkan kwitansi pelunasan 23 November 2015, meski belum lunas. Kwitansi itu dilaporkan Simon hanya sebagai syarat untuk balik nama di BPN. Tapi Simon tidak pernah memberitahukan kepada saya kalau uangnya sudah dikembalikan oleh Pak Wiryono pada 24 November 2015, pungkas saksi notaris Devi. Selesai mendengarkan keterangan dari saksi notaris Devi Krisnawati, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik melanjutkan persidangan sepekan mendatang dengan agenda pemanggilan saksi dari jaksa penuntut umum yaitu dari Pertanahan Negara Kota Surabaya II. Dikonfirmasi selesai sidang, Yafet Kurniawan selaku kuasa hukum Wiryono Kusuma alias Aseng menceritakan kejadian miris menimpa kliennya. Tanggal 23 Januari tahun 2015 Wiryono menjual rumahnya yang terletak di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30 Surabaya dan Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya kepada Simon Effendi di hadapan notaris Devi Krisnawati, namun tidak dibayar lunas oleh Simon. Kesepakatan harganya waktu itu 1.083 juta. Tapi oleh Simon baru dibayar 125 juta sehingga masih kurang 958 juta, kata kuasa Wiryono, Yafet Kurniawan. Penjual akan menyerahkan objek yang dijualnya ketika sudah dilunasi pembayarannya oleh pihak pembeli. Jadi konstruksi dalam perjanjian PPJB-nya seperti itu. Bahkan saksi tadi menerangkan bahwa secara material masih haknya Wiryono atas objek yang dijualnya. Sebab sesuai PPJB itu Wiryono berhak menempati maupun menyerahkan objek ini apabila sudah dilunasi. Itu dari harga berapa sudah dibayar berapa dan yang belum berapa Pak? Jadi harganya 1.083 juta atas objek ini harga jual beli. Kemudian yang sudah dibayar 125 juta. Itu pun dibenarkan oleh saudara Simon waktu diterangkan di kesaksian. Itu kan sudah dibalik nama dengan kwitansi pelunasan ya kalau nggak salah ya. Iya. Berarti kwitansi pelunasan itu gimana ceritanya? Itu palsu atau gimana? Jadi dari keterangan saksi Devi tadi, kwitansi itu tertanggalnya 23 September 2015. Saya tanya kepada saksi Devi, kalau kwitansi tertanggal 23 September 2015, apakah saat itu di tanggal 23 September 2015 memang ada pelunasan? Saksi Devi menyatakan belum ada pelunasan Pak. Kwitansi itu dipakai syarat untuk balik nama. Seperti itu. Yang bikin siapa itu? Jadi dari keterangan terdakwa menerangkan tidak pernah membuat suatu kwitansi itu tertanggal 23 September 2015. Karena 23 September 2015 itu pun
terdakwa belum menerima pelunasan. Artinya gimana itu? Pelapor yang buat gitu kan? Kita tidak tahu ya siapa yang membuat ini. Nah, tadi kan sempat disampaikan bahwa ada pengembalian gitu dari si terdakwa ini, gimana ceritanya? Jadi gini, pada tanggal sesuai dengan PPJB, pelunasan 958 juta itu jatuhnya 23 September 2015. Namun ada keterlambatan dari Simon untuk membayar ini, pelunasan ini. Dan Simon tanpa informasi ke terdakwa, menurut keterangan terdakwa, Simon transfer kepada terdakwa sejumlah 868 juta. Itu transfernya di tanggal 23 November. Jadi selisih 2 bulan, 23 November ditransfer oleh Simon 23 November 2015 ke rekening terdakwa. Setelah terdakwa mengetahui, loh kok yang ditransfer ini kok enggak 958 juta, maka dikembalikanlah di tanggal 24 November 2015. Jadi seharinya langsung dikembalikan, transfer balik ke Simon. Dan terdakwa mengatakan bahwa kok enggak ditransfer 958, alasan pengembaliannya itu karena tidak ditransfer sejumlah 958 itu, sebab itu dikembalikan. Artinya dengan pengembalian itu jual beli batal ya oleh terdakwa. Terdakwa membatalkan jual beli ya. Pihak terdakwa inginnya membatalkan jual beli itu, tetapi Simon tidak menyampaikan pengembalian, tidak menyampaikan apa yang ditransfer oleh terdakwa ini. 868 ini tidak disampaikan kepada Devi selaku notaris, sehingga Devi memproses balik nama itu. Terus itu gimana ceritanya terdakwa masuk ke rumahnya itu, gimana, memaksa masuk atau gimana? Jadi terdakwa dalam hal memasuki pekarangan rumahnya itu, terdakwa menyampaikan bahwa Pak, sesuai PPJB, bahwa PPJB ini saya akan menyerahkan rumah pada saat saya dilunasi. Kalau saya belum dilunasi, berdasarkan PPJB ini penyerahan itu pada saat lunas. Itu sebabnya dia masuk ke rumahnya sendiri itu untuk menuntut kepada Simon. Ternyata memang benar ada suruhan Simon, datanglah yang namanya Andreas sesuai keterangan kemarin dan menerangkan apa yang disampaikan oleh terdakwa, yakni tolong bayar, sudah sekian tahun ini bayaran pelunasan rumah ini. Ternyata tidak dibayar, malahan dilaporkan 167 di kepolisian Polrestabes. Di Polrestabes dimediasi, Wiryono minta 958, namun tidak digubris oleh Simon. Ada hal ini sempat dimediasi, dan pada saat mediasi itu pun tidak ada pembayaran. Terus akhirnya kami membuatkan somasi, minta uang itu agar dibayar kepada Simon. Namun sampai sekarang ini, sampai tanggal 31 Juli ini belum ada transfer dari Simon. Itu jangka waktu jual beli sama si terdakwa memasuki rumah itu berapa tahun? Jadi gini, sebelumnya di bulan 12 tahun 2015 rumah itu digembok oleh Wiryono, oleh terdakwa. Terus kemudian terdakwa menyampaikan bahwa rumah ini dibongkar paksa karena tidak ada penyerahan Oleh pelapor. tidak ada penyerahan oleh terdakwa kepada pelapor, sebab belum lunas tadi, dibongkar paksa. Kemudian Yang bongkar pelapor. yang bongkar pelapor di tahun 2015 bulan Desember. Kemudian di tahun 22 peristiwa ini terjadi, di mana Wiryono sudah tua, tidak bekerja, menuntut kembali. Gimana uang yang dulu itu mana? Akhirnya rumahnya dimasuki oleh terdakwa.
Wah, masuklah si terdakwa. Masuk, tujuannya adalah tolong bayaran, ini rumah masih jadi hak saya, tolong bayaran gitu. Oke, Pak Yasir. Ya. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.